Ada ciri-cirinya. Jadi setelah kejadian Syifa kena ISK atau infeksi saluran kemih dan dirunut secara kejadian ya, yang pertama kenaikan berat badan minimal itu Syifa 1 bulan tidak sesuai. Jadi yang seharusnya naik berapa on, ini Syifa cuma berapa on. Nah itu ya, yang pertama kenaikan berat badannya. Aku pikir berat badannya seret bulan saat itu karena kekurangan kalori gitu kan, dia lagi senang-senangnya merangkak tuh, dan juga memang pola makannya lagi berantakan banget saat itu. Ciri yang kedua yang aku temukan itu adalah aroma menyengat diapersnya. Jadi saat aku ganti diapersnya, kok tumben ya aroma pesingnya tuh menyengat tuh, bener-bener menyengat. Jadi saat aku buang ke kotak sampah ya masih ada bau menyengatnya gitu. Aku memang udah curiga apa mungkin ISK ya, kok baunya nyengat banget. Tapi aku pikir kan ISK itu harus ada nemukan bercak ya, bercak warna pink bahkan merah, atau air urin yang keruh. Nah tapi pada saat itu urinnya Syifa tuh jernih banget gitu, maksudnya nggak pernah nemuin bercak apapun gitu kan. Jadi aku pikir yaudah mungkin bukan ISK, mungkin aku ganti diapersnya telat gitu karena udah kepenuhan ataupun apa. Ternyata nggak juga gitu, walaupun diapersnya belum penuh banget, aromanya tetap nyengat gitu. Nyengatnya tuh ya kayak pesing banget lah gitu. Aku ngerasain aroma pipisnya nyengat itu kisaran ada semingguan ya, tapi anaknya masih aktif gitu, anaknya masih main ke sana, masih lincah. Ciri yang ketiga yang aku temukan pada Syifa itu yaitu demam. Jadi kan demam ini bukan suatu kayak penyakit ya, tapi tanda adanya suatu penyakit. Demamnya Syifa ini kisaran ada 7 hari. 5 hari pertama itu suhu badannya terasa lebih hangat dari biasanya. Setelah aku atau aku cek pakai termometer, hanya 36 sekian, tidak pernah sampai 37. Itu selama 5 hari ya. Sebenarnya sih itu belum bisa dikategorikan demam, karena aku baca-baca demam itu kan 38,5 ke atas gitu. Tapi 36 ini Syifa memang udah terasa lebih hangat suhu badannya. Selama 5 hari itu tidak aku berikan paracetamol karena memang masih suhu badannya masih 36. Hanya aku berikan ASI yang banyak dan air putih. Anaknya masih lincah, masih mau makan walaupun sedikit. Dan di hari ke-6 itu suhu badannya lebih naik lagi, mulai tuh 37, sekian gitu kan. Mulai aku kasih paracetamol, turun naik seperti itu saja siklusnya. Aku udah curiganya apa mungkin DBD ya, karena memang lagi musim kan. Di hari ke-7, di hari ke-7-nya nambah naik tuh, pernah subuh-subuh sampai 38,3, tidak pernah lewat dari 38,5. Dan setelah subuh aku kasih, turun kan demamnya, jam 10 itu naik lagi tuh demamnya 37,3. Aku kasih paracetamol, posisinya anaknya masih nyusu di aku. Tiba-tiba dia kejang, matanya mendelik ke aku, kejut-kejut kayak gitu loh. Aduh pokoknya gak karuan banget hari itu aku. Padahal aku sudah belajar bagaimana sih pertolongan pertama pada saat anak kejang. Tapi saat itu bener-bener ngeblank, gak kepikiran mau kayak mana. Pokoknya panik aja bawaannya. Setelah itu aku bawa sama mertua aku ke puskesmas hari Sabtu jam 11:30. Aku inget banget. Untungnya petugas puskesmasnya itu masih ada. Mereka dengan sigap langsung memberikan pertolongan pertama pada Syifa saat dia kejang. Saat di puskesmas ternyata suhu badannya itu udah 38,9. Hampir mau 39, langsung tinggi gitu demamnya. Syifanya tuh masih matanya mendelik, tapi udah nggak kejut-kejut lagi, tapi belum sadar. Ya Allah, aku di situ nangis banget. Akhirnya sama pihak puskesmas disuruh bawa ke rumah sakit karena takut nanti kejang berulang. Jadi kalau anak kejang dan walaupun tidak ada demam, apalagi tidak ada demam, ada demam saja harus dibawa ke rumah sakit, apalagi tidak ada demam. Takutnya kejang berulang nih, harus diobservasi lebih lanjut. Jadi bawa aja ke rumah sakit. Jadi saat itu aku bawa Syifa ke rumah sakit. Hari Sabtu, hari Minggu pasti tidak ada dokter anak dong. Makanya itu kataku kan. Akhirnya hari Minggu Syifa itu diambil darahnya. Aku sama petugas lab udah curiganya mungkin DBD mbak, karena lagi musim gitu kan kata masnya. Saat hari Senin dokter visit dan membaca hasilnya, ya seperti ini nih mam hasilnya. Ini hasil labnya, ini lab urin ya tuh. Urinnya rujukannya itu kan kuning, punya Syifa itu kuning muda, berarti air urinnya tuh jernih banget kan. Nah, terus lihat leukositnya itu tinggi, nilai rujukan itu kan 1-2, Syifa itu 7-10. Tinggi kan? Ini hasil dari urin rutin ya. Jadi ini tes urinnya dan ini ada tes darahnya. Ini dia hasilnya.
Ini adalah tes darahnya, tuh bisa dilihat ya, jumlah leukositnya tinggi banget tuh, 18.500. Sedangkan nilai rujukannya hanya 3.600 sampai 11.000. Jadi kalau udah leukositnya tinggi tuh kemungkinan memang anak kita ada infeksi. Jadi ini adalah hasil darahnya Syifa saat itu, pengambilan darah dan urinnya. Agak sulit ya kalau kita ngambil urin anak ya, apalagi nggak boleh ditampung dari diapersnya gitu kan. Saat itu dokter bilang, oh iya ini ISK gitu kan, jadi kalau bisa pemakai diapersnya berhenti. Aku bilang, oh iya dok, tapi sampai sekarang aku memang belum berhenti sih pakai diapersnya, hanya saja lebih rutin untuk menggantinya. Sebenarnya sebelum terkena ISK juga aku udah rutin gantinya, hanya saja di saat tidur malam. Jadi kan sore dia pakai nih, pas tidur malam aku ganti jam 8 atau jam 9. Nah dari jam 9 itu sampai pagi tuh aku nggak ganti gitu. Jadi ya mungkin itu yang menyebabkan dia ISK gitu kan. Sebenarnya banyak juga sih kawan-kawan aku yang pakai diapers ya aman-aman aja gitu kan, tapi mungkin memang pas anak aku lagi harus sakit kayak gini. Jadi moms, kalau anak kita udah ada tanda-tanda kayak menemukan bercak di diapers, demam, nafsu makan tidak nafsu makan, berat badan tidak optimal naiknya, ya udah buruan bawa ke rumah sakit. Jangan sampai anaknya kejang kayak anak aku, karena nggak enak banget ngelihat anak kejang kayak gitu ya. Dan ini bisa dilihat ya moms, ini ciri-ciri umumnya nih, menangis saat buang air kecil nih ya, bisa dibaca ya. Tapi Syifa itu hanya demam, berat badan sulit naik, dan air kencing berbau tidak sedap ya, tapi tidak keruh tuh. Jadi cuma tiga ciri itu aja ya. Yang aku lihat dari pengobatan Syifa kemarin ya selama 8 hari kayaknya nggak bisa ya ISK ini dirawat di rumah seperti halnya kita merawat anak sedang batuk, pilek ataupun diare. Diare juga kalau bukan diare akut dan tidak dehidrasi masih bisa dirawat di rumah, tapi kalau ISK ini karena kayaknya ada antibiotik yang harus disuntikan langsung lewat infus deh mam. Jadi kalau memang anak moms terkena ISK ya langsung aja tuh dibawa ke dokter. Gini aja deh pokoknya, kalau kalori anak udah terpenuhi, makannya banyak, terus pola tidurnya cukup tapi tidak naik selama 2 bulan, mendingan langsung dibawa aja deh, takutnya ada ISK, TB ataupun anemia atau kekurangan zat besi kayak gitu ya. Jadi itu pengalaman aku yang pernah mengalami anak terkena ISK. Pokoknya kita lebih wanti-wanti lagi terhadap kesehatan anak ya mam, jangan sampai kena ISK. Apalagi kan bayi perempuan ini lebih rawan terkena ISK. Jadi kalau memang kita niat pakai diapers ataupun klodi ya udah sering-sering ganti aja gitu, jangan nunggu 4 jam, jangan nunggu apalagi nyampe lebih dari 4 jam ya, jangan gitu, karena aduh pengobatannya 8 hari di rumah sakit belum memulihkan berat badan dia, itu susah ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan anak kita. Dan sekian video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton, dan yang baru gabung silahkan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.